Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum mengakhiri sorotan tentang suratul Asr, kita buat rumusan ya. Rumusan insyaallah kalau kita baca kitab boleh faham lah. Karena yang dalam Tafsir Al-Munir itu mungkin bahasanya itu sesuai juga untuk kita, tapi lebih sesuai untuk pembaca Arab. Karena Tafsir Al-Munir pada dasarnya ditulis untuk pembaca Arab. Ini kita buat untuk pembaca Kepulauan Melayu ya. Baik, rumusan suratul Asr ada dalam berapa poin saja? 5 poin ya. Terdapat 5 perkara asas dalam risalah suratul Asr nan indah ini. Ayat itu risalah. Risalah itu pesan ya, message. Maka sangat wajar sekalilah para ulama, terutama sekali Imam Syafi'i memberi penekanan mengenai pentingnya surah Asr ini. Beliau mengatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah la wasi'athum." Sekiranya manusia memikirkan kandungan surah ini, cukuplah bagi mereka. Hebatnya ya surah ini. Kita baca 3 kali insyaallah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ini tafsirannya, bukan terjemahan ya. Karena terjemah susah mau diterjemah. Jadi kita buat tafsiran macam penjelasan lah. Demi masa kebanyakan manusia pasti terpuruk dalam lembah kerugian yang dahsyat. Manusianya rugi. Itu maksudnya. Terpuruk, fi itu makna terpuruk, terjatuh, terbenam. Fi itu terjerumus. Khusrin, kerugian yang dahsyat. Bukan rugi saja ya, dahsyat ruginya. Justru yang tidak merugi, malah mereka meraih keuntungan ialah ahli iman. Alladzina amanu kita terjemahkan dengan ahli iman. Ahli iman dan mereka yang beramal saleh saling menyampaikan kebenaran Islam dan saling membincangkan pentingnya sifat sabar. Itulah tafsiran ringkasnya ya. Mungkin datang orang lain mungkin boleh buat tafsirnya tersendiri. Tafsir ini boleh berubah ya, boleh berubah. Ndak apa tuh ndak apa namanya? Tidak jumud, tidak apa namanya? Tidak statik lah ya. Beri pentingnya masa itu satu tuh, masa.
Masa adalah modal penting dalam kehidupan. Kita dikasih modal 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 12 bulan setahun. Itu modal kita untuk hidup nih. Masa itu modal. Dalam 24 jam sehari semalam, adakah kita meraih berapa nilai ataupun keuntungan yang kita raih? Kita kena fikir. Nah, dulu ada buku kita apa? Merebut pahala berlipat ganda dalam masa singkat, ya. Itu kaedah meraih nilai masa. Bahwa dalam 24 jam itu kita boleh meraih nilai seperti setahun, 10 tahun, malah 100 tahun lebih. Itu kata ulama, orang yang mengelola masa dengan bisa, dengan baik, hari yang ditempuhnya itu, satu hari itu lebih daripada Lailatul Qadar. Subhanallah. Kalau dia mengelola masanya dengan bisa. Masa itu modal kehidupan. Masa lebih mahal daripada emas dan perak. Kalau uang hilang 100 ringgit, boleh dicari gantinya. Tapi masa 1 menit berlalu, hilang terus. Lebih mahal daripada emas dan perak. Manusia akan ditanya tentang anugerah masa. Pentingnya masa, kita akan ditanya nanti. Hari ini buat apa? Jam berapa bangun tidur buat apa? Kemudian buat apa seterusnya? Dan seterusnya buat apa? Itu akan ditanya nanti. Terutama masa remaja. Ada hadis khas tentang masa remaja. Maka Rasulullah banyak wasiatnya tentang seluk-beluk remaja, ya. Subhanallah. Sungguh banyak sesalan insan yang cuai lantaran tidak menggunakan masa dengan efektif dan berkesan. Kalau nak kita lihat sesalan manusia dalam Quran, ya banyaknya. Dalam tafsir Al-Munir dia tak sebut, karena pengarang tafsir Al-Munir ini dia arif sangat tentang benda ini, bukan dia tak arif. Dia lebih arif lagi dari kita. Coba kita lihat sesalan-sesalan manusia. Kita lihat juz amma sajalah. Juz amma. Juz 30, ya. Kita lihat contohnya halaman 583. Ini sesalan orang kafir. Ayat terakhir suratul Naba, ayat 40 halaman 583. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Di hari kemudian nanti orang kafir, kalau saya jadi tanah lagi bisa, katanya. Karena dahsyatnya siksaan yang dihadapi mereka. Kalau jadi tanah tidak ditimbang amal, tidak ditanya, tidak ada masalah, ya. Kalau kita lihat contohnya surah Takwir halaman 586, sesalan manusia. Halaman 586 surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Kita lihat di sana ayat 14. Alimat nafsum ma ahdarat. Ayat 1, 2, 3 sampai ayat 13 itu tentang hakikat dan fenomena hari kiamat. Ayat 14, alimat nafsum ma ahdarat. Tahulah orang tua apa yang dia buat selama ini. Rupanya amal ibadahnya banyak tak betul, menyesal dia di sana. Ayat sesudahnya, surah Infitar halaman 587, iza sama'un fatarat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ayat 5. Ini juga tentang hakikat dan fenomena hari kiamat. Iza sama'un fatarat, tentang hari kiamat. Akhirnya nanti apa? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap individu akan menyadari apa yang dia buat, apa yang dia tak buat. Oh, kurang banyak baca Quran. Oh, kurang banyak bersedekah. Oh, kurang banyak ke masjid. Kenapa saya dulu hanyut, hilang dari masjid tiba-tiba, kemudian baru saya ke masjid, menyesal dia. Ini ayat-ayat penyesalan, ya. Kalau kita lihat ke depan lagi, surah Insyiqaq. Surah Insyiqaq. Kita ada bincang 3-4 hari yang lalu, ya. Idza sama'un syaqqat, penyesalan manusia di kemudian hari. Tengok ayat 10, 11, 12.
dan seterusnya. Kita baca ayat 10 ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Ini bukan menyesal lagi, meratap, meraung, melulung. Orang yang menerima rekod catatan amalnya dari belakang atau sebelah kiri, dia akan meratap, meraung, melulung di sana. Bukan lagi menyesal. Subhanallah. Kita lihat ke depan surah Subhanallah. Surah Fajar. Surah Fajar, ayat-ayat penyesalan nih ya. Halaman 594. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Boleh dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari kiamat nanti nampaklah neraka jahanam itu. Orang yang akan masuk neraka jahanam dia tahu bahwa habuannya adalah jahanam. Yauma idzin, pada hari itu ia tazakkarul insan, manusia akan teringat, menyesal, wa anna lahu dzikra, tapi nasi sudah jadi bubur, tidak ada guna lagi menyesal di sana. Apa dia cakap? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, menyesalnya aku ini. Kalau saya dulu bergiat bekerja beramal saleh dengan bisai, tentu untung aku, katanya. Ya laitani, alangkah baiknya sekiranya dulu aku ini melakukan amal saleh untuk kemaslahatan hidupku sekarang ini, hidup di hari pembalasan. Itu contoh-contoh saja ya. Atau kalau kita lihat sepanjang ayat Quran banyak sekali, apalagi di surah-surah yang panjang ayatnya itu ya. Sungguh banyak sesalan insan yang cuai lantaran tidak menggunakan masa dan dengan efektif dan berkesan. Termasuk tujuan penggunaan masa adalah untuk beramal saleh. Kita dah cakap matlamat hidup ini beramal saleh. Kita dah cakap ayat dalam surah Al-Mu'minun, ayat dalam surah Sajadah. Kemarin ada kertas yang kemarin itu ada ayat dalam surah Fatir. Dan tujuan hidup juga untuk bersyukur, untuk istiqamah, itu ayat dalam surah Fussilat kemarin. Untuk bertakwa, memang banyak sekali ayat bertakwa. Inilah tujuan hidup. Tujuan asas hidup untuk beramal saleh, untuk mensyukuri nikmat, untuk hidup istiqamah, untuk takwa dan sebagainya. Orang yang tidak beramal saleh dia akan menyesal masa nak meninggal. Ada ayat dalam surah Al-Mu'minun kemarin ya, 99 dan 100. Bersyukur, menyesal tidak bersyukur, karena salah satu tujuan hidup ini untuk syukur ya, untuk hidup istiqamah. Itu yang kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Untuk bertakwa, memang takwa ini ratusan ayat disorot dalam Al-Quran tentang takwa ya. Baik, itu tentang masa yang poin nomor 1. Poin nomor 2, manusia yang rugi, terpuruk dalam kerugian, terpuruk 2 kali terpuruknya, terpuruk dalam lembah kerugian lantaran tidak memanfaatkan masa. Yang tak datang sembahyang subuh menyesal, yang datang tapi terlambat menyesal, yang datang tapi kurang fokus menyesal juga, yang tak hadir majelis ilmu menyesal, yang tak menambah ilmu menyesal. Karena hadir dalam majelis ilmu ini menghanyutkan dosa, Majelis ilmu ini taman surga. Orang yang lancar jalannya ke surga nanti orang yang rajin duduk di majelis ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis sahih ya. Orang yang rajin duduk di majelis ilmu nanti lancar. Jadi yang
tak mau duduk majelis ilmu itu susah nanti di sana. Karena banyak pertanyaan. Kalau orang itu duduk di majelis ilmu, dia akan insaf, dia akan bertaubat, akan menyesal, ya Allah ampun dosaku ya Allah. Ya Allah ampun dosaku ya Allah. Sepatutnya begitu ya. Bila dia selalu minta ampun, Allah ampun dosa dia, tidak ditanya lagi di sana nanti. Yang tak duduk dalam majelis ilmu, dia mana ingat minta ampun. Dia ingat dirinya oke. Itulah manusia yang tertipu. Manusia yang tertipu memandang dirinya oke, tidak ada masalah. Tengok ayat dalam surah Al-Alaq saja ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang yang merasa dirinya oke itu insan yang bermasalah, yang pelampau. Halaman 597 ayat 6 dan 7. 8 juga boleh. Kalla innal insana layatgha. Boleh kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Itu saja dah cukup. Kalla, kamu jangan seperti orang ini. Innal insana layatgha. Innal insan juga ya. Sama dengan suratul Asr, innal insana lafi khusr. Ini innal insana layatgha. Majority manusia itu hidupnya pelampau. Pagi dia tak dengar panggilan Allah. Zuhur dia tak menyahut panggilan Allah. Asar, maghrib, isya, Allah 5 kali melagak ke rumahnya, tidak didengarnya. Allah setiap penghujung malam mengagaknya mendatangi hambanya untuk bertahajud, minta ampun, minta maaf, berdoa kepada Allah di ujung malam. Tidak direbutnya peluang itu. Setiap ujung malam Allah mendatangi setiap rumah, setiap hamba. Bangunlah, berdoalah, doamu akan dikabulkan. Beristighfarlah, keampunan akan dikasih. Bertobatlah, tobatmu akan diterima. Tidak diambilnya. Tiap malam Allah memberi peluang mustajab berdoa, tidak direbutnya. Peluang doa mustajab antara azan dengan qamat 5 kali sehari semalam. 5 kali azan, antara azan dengan qamat mustajab doa, tidak didatanginya. Ada juga datang ke masjid tapi bukan berdoa dia. Pegang benda lain, dia bukan pegang tasbih, bukan mengangkat tangan, menadahkan tangan. Subhanallah. Kalla innal insana layatgha. Kamu jangan seperti itulah. Manusia ini peratusnya sangat tinggi sekali peratusnya, persentasenya sangat tinggi sekali yang melampau. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya tidak perlu kepada Allah, tidak perlu kepada tahajud, tidak perlu kepada masjid, tidak perlu kepada salat berjamaah, tidak perlu kepada Quran, tidak perlu kepada majelis ilmu, tidak perlu mendekati ulama. Ingat, inna ila rabbikar ruj'a. Ingat, inna ila rabbikar ruj'a. Kamu akan kembali kepada Allah satu saat nanti. Subhanallah. Baik. Malah terjunam dalam lembah kerugian atau jurang kerugian yang dalam, bahkan lebih dahsyat dari binatang ternak. Ini dicela sekali ayat dalam surah Al-A'raf nih ya. Manusia yang buang masa itu lebih dari binatang ternak. Dulu udah sering disebut nih ya. Kalau dengarnya kesat dan kasar ya, tapi itulah bahasa Al-Quran. Apa boleh buat? Halaman 174 ayat 179. Ayat ini patutnya dibuat kaligrafi cantik-cantik, gantungkan di rumah, ajar sama anak istri. Ayat 179 suratul A'raf. Dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Insan yang lengah dan lalai akan jadi habuan neraka jahanam. Majority itu katanya, katsiran minal jinni wal ins, majority itu. Silapnya di mana? Ada hati tapi tidak untuk menambah ilmu, tidak untuk baca Quran, tidak untuk tadabbur dia. Ada mata bukan ingin melihat bahan-bahan yang bermanfaat. Yang dilihatnya yang tidak bermanfaat ataupun yang kurang manfaatnya. Ada telinga tak mau mendengar yang baik, mendengar ilmu susah, mendengar kalamullah gelisah. Status orang itu apa? Kal an'am, seperti lembu, kerbau, kambing dan unta, binatang ternak. An'am itu binatang ternak. Malah balhum adhal, lebih dahsyat. Boleh ditambahkan dalam nota kita ini ya, surah Al-An'am 179. Boleh ditambahkan di situ biar nampak dia. Baik, poin 3 tadi masalah ya. Ini solusi, penyelesaian. Tadi masalah, ini penyelesaian. Dinyatakan dalam surah ini kaidah menyelamatkan diri dari kerugian. Ini penyelesaiannya. Ada masalah, ada solusi, ada jalan keluar, atau kaidah meraih untung. Innal insana lafi khusr. Rata-rata manusia itu rugi. Nah, untung macam mana? Illal ladzina amanu. Yaitu iman atau merealisasikan iman. Iman itu perlu dibuktikan, bukan tutur kata saja. Tutur kata, penekanan dalam hati, i'tikad yang kuat, kemudian praktikal dalam anggota badannya. Perlu iman itu direalisasikan. Iman adalah perkataan atau pengakuan dan pelaksanaan di samping keyakinan dalam kalbu. Amal saleh yang merupakan agenda utama kehidupan, yang merupakan lebih buah manis iman. Nah, amal saleh ini itulah buah manis iman, sebut dalam surah Ibrahim kemarin ya, ayat 24 dan 25. Buah manis iman itu katanya 24 jam, siang malam, 7 hari seminggu, 12 bulan setahun. Bukan bulan Ramadan saja, bukan hari Jumat saja, bukan malam Jumat saja. Kullahin dalam surah Ibrahim ya. Dalam kaitan ini dapat dilihat realiti kehidupan generasi awal atau generasi cemerlang. Nak bercermin diri, tengoklah sahabat Nabi, tengoklah tabi'in, tengok tabi'in, tengok generasi yang cemerlang. Sekarang era kegelapan dan keruntuhan, tengoklah era kemajuan, era keemasan. Bercermin dirilah ke sana. Maka jalinan iman dan amal saleh dalam Quran disebutkan sekitar ada 15 kali. Amanu wa amilus shalihat, amanu wa amilus shalihat, amanu wa amilus shalihat. Nanti kita boleh kembangkan di sini ya, ayat-ayat yang ada iman dan amal saleh. Kemarin kita kemukakan beberapa contoh dalam nota yang kemarin itu. Itu beberapa contoh saja. Malah dengan hasil jalinan indah kedua-dua komponen ahli iman dan ahli salah, meraih kedudukan dan pulangan yang tiada tara. Subhanallah. Kemarin kita ada sebut contohnya dalam surah apa tuh, dalam surah Baqarah tuh ayat halaman 5 tuh ya. Nah, ini contoh saja. Nah, ayat-ayat seperti ini patutnya melekat di hati sebagai huraian kepada suratul Asr. Lihat ayat 5, halaman 5 ayat 25, wa basyiril ladzina amanu.
Dah 2 kali kita baca lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, halaman 5 ya. Ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Orang beriman beramal saleh patutnya dia gembira dan perlu digembirakan bahwa dia akan meraih jannat. Jannat tu surga-surga yang beraneka yang banyaknya. Dalam jannat itu mengalir sungai-sungai minuman. Mereka akan mendapat rezeki buah-buahan di sana yang sama bentuknya dengan rezeki buah-buahan di dunia, tapi rasa dan kualitinya tidak sama. Tersedia baginya pasangan-pasangan hidup, istri-istri yang suci bersih dan mereka kekal di dalamnya. Nah, kalau dilihat ayat lain nanti istananan indah wa masakinat thayyibah. Nah, jangan dilihat satu ayat saja ya. Nak lihat ayat tentang istana, dalam surah apa tuh kemarin? Dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah tentang istana Ahlul Jannah. Dalam surah At-Taubah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana. Ayat 7172 halaman 198. Ini tentang istana nan indah. Boleh dibaca ya. Kita baca ayat 72 saja dulu. Wa'adallahul mu'minin. Ayat 72 halaman 198. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Di sini ada wa masakin tayyibah, istana-istana indah. Tidak dapat dibayangkan macam mana ya. Ini lanjutan kepada ayat 71 mukminun dan mukminat. Begitulah ya. Barangkali poin yang tinggal itu kita akan lanjutkan nanti. Bergiat dalam menyampaikan ajaran agama, ini yang ketiga ya. Ini watawasau bil haqqi ini. Yang terakhir ini, poin terakhir watawasau bis sabr. Poin nomor 3 tadi illazina amanu wa amilus salihat. Poin nomor 4 watawasau bil haq. Poin nomor 5 watawasau bis sabr. Mungkin satu pertemuan lagi, kalau tidak besok lusa lah ya. Mungkin di sini besok ada sahabatnya akan mengisi insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rad'ana ya karim. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين احفظنا من كل سوء واحفظنا من كل مكروه فالله خير حافظا وأرحم الراحمين اللهم احفظنا كما حفظت بعبادك الصالحين اللهم احفظنا كما حفظت بأولياءك المتقين اللهم احفظنا كما حفظت بأولياءك المقربين يا مجيب السائلين واحفظنا من كل سوء واكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من أهل الخير اللهم اجعلنا من أهل الخير اللهم اجعلنا من أهل الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته
وسره واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأهل بيتنا ولأقربائنا ولأحبائنا ولأصدقائنا ولجماعاتنا ولمن لهم فضل علينا ولمن لهم حق علينا ولمن علمنا وعلمناه. اللهم اغفر للمعلمين المتعلمين، اللهم اغفر للمعلمين المتعلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم المجاهدين في كل مكان. اللهم ارحم المجاهدين في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا يا مجيب السائلين يا حي قيوم. عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين وأنزل عليهم كما أنزلت على أصحاب الفيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أهل فردوسك الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين. تقبل الله منا ومنكم.